penasihat hukum di sini juga menjadi garda terdepan untuk mengarah kepada perdamaian, ya. Itu sebenarnya intinya daripada officium nobile, ya, profesi yang mulia dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan, yang dalam artian di sini tentunya arah ke perdamaian. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Untuk netizen juga kebagian nih, ya kan? Yuk, ya, kita kembangkan hashtag, ya kan? Damailah demi Gala. Wah, hashtag itu kita kembangkan. Damailah Pak Dodi dan Pak Haji Faisal. Hashtag kita keluarin, ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Dan kita berdoa semua sehat selalu dan tetap, ya, dalam kegiatan atau mengisi aktivitas-aktivitas kehidupan kita sebagaimana mestinya dapat kita laksanakan dengan baik dan tepat. Doa selalu tentu tidak pernah kita lepaskan, ya, sehingga kita menjadi manusia yang berguna, manusia yang tetap, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik itu sebagai anak bangsa, masyarakat, sebagai keluarga, sebagai orang tua, bahkan mungkin juga sebagai, ya, netizen ataupun sebagai YouTuber seperti saya ini yang tidak akan lekang oleh waktu hanya karena hal-hal lain, tentu tetap, ya, pada standarnya itu memberikan pencerahan di bidang hukum. Kawan-kawan sekalian, kemarin kita sama-sama, ya, melaksanakan acara konten kita, yaitu kehadiran, ya, Pak Dodi Sudrajat, ya. Sebagaimana kita ketahui sama-sama, ya, begitu ramai, ya, dan terkesan tidak berujung, ya, bahwa apa yang terjadi pada anak Gala atau atas kedua kakeknya, yaitu Pak Dodi Sudrajat dan Haji Faisal, ya. Sekali lagi bahwa yang saya sampaikan atau yang kami hadirkan di kanal YouTube kami, yaitu sesungguhnya tidak ada pretensi untuk mengarah kepada pemihakan pada salah satu pihak, ya. Ada Pak Dodi Sudrajat, ada Pak Haji Faisal, ya. Jadi kedua pihak ini bagi kami masih dalam kapasitas melihat, ya, mendengar dan mengetahui, sehingga kami memiliki pengetahuan akan dan sebaiknya seperti apa terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan kedua kakek Gala ini, ya, itu sebenarnya. Jadi sekali lagi berdasarkan juga pembacaan atau penelusuran kami, hasil daripada YouTube kami, tayangan YouTube kami kemarin, banyak sekali komentar, ya. Dari yang part 1-nya itu sebanyak 638 komentar, yang part 2-nya itu terdiri dari 412 komentar. Jadi hampir pasti komentarnya ada 1000-an lebih, ya. Jadi mungkin kalau satu persatu ditanggapi komentar ini tidak mungkin, ya, dapat kita laksanakan dalam jadwal acara ketawa atau kesempatan tanya jawab bersama Bang Bob pada kesempatan ini. Tetapi sangat mudah sekali, ya, saya dapat mengklaster, ya, mengklasifikasikan, membagi-bagi, ya, antara pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang ada. Klaster yang pertama yaitu adalah banyak netizen yang ingin adanya satu perimbangan berita, ya. Jadi tidak hanya pada sudut pandang dari Pak Dodi yang kebetulan kemarin hadir saja. Diharapkan oleh netizen tersebut bisa hadir pula dari pihak Pak Haji Faisal, ya, di dalam podcast kami sebelumnya. Yang kedua ingin, ya, artinya semoga keadilan bisa didapat, ya, untuk kedua belah pihak lagi balik itu, ya. Jadi keadilan ini tujuannya sebenarnya yaitu kepada cucunya yang bernama Bayi Gala, gitu kan. Jadi keadilan kedua belah pihak terhadap Pak Dodi dan Pak Haji Faisal yang tujuannya adalah kepada Bayi Gala.
Klasifikasi yang ketiga yaitu ya biasa ya, di sini ada keberpihakan ya. Ada netizen yang berpihak kepada Pak Haji Faisal, ada netizen yang berpihak kepada Pak Dodi. Ini semua terbuka ya, jadi semua bisa melihat komentar-komentar tersebut, tetapi saya hanya membantu menuntun dalam bentuk beberapa klasifikasi ya. Tetapi yang paling inti ya dalam kesempatan ini yang harus saya sampaikan sesungguhnya adalah bagaimana perhelatan ini bisa terhenti dan berujung kepada perdamaian. Karena apa? Kepentingan yang tidak boleh kita lupakan, baik daripada para netizen pun juga pasti ya memiliki pandangan yang sama dengan saya, dan juga demikian pula dengan Pak Haji Faisal, demikian pula dengan Pak Dodi ya. Yaitu semuanya mengutamakan kepada keberadaan Gala baik pada hari ini sampai dengan pun dewasa nanti ya. Artinya hal-hal ya yang mungkin terungkap pada keramaian atau perhelatan ini dapat saja mengakibatkan secara batinia, secara psikologis baik pada saat Gala pada hari ini di usia yang batita di bawah 3 tahun misalkan ya, sampai pun juga dengan Gala dewasa, beranjak remaja dan dewasa, itu harus menjadi perhitungan dan pertimbangan bagi setiap kalangan ya, baik itu kalangan seperti kakek-kakeknya atau saudara-saudaranya almarhum Vanessa dan almarhum Bibi Ardiansa ya, juga pertimbangan kepada bagaimana perjalanan kehidupannya Gala ke depan. Di dalam saya sebagai praktisi hukum, saya juga bisa menganalisis ya bahwa hukum itu tidak lepas daripada komunikasi. Nah, yang dapat melakukan komunikasi itu tidak terbatas kepada hanya antara manusia dengan manusia, ya. Bahkan antara lingkungan, baik itu di dalamnya isinya adalah hewan maupun tumbuhan, itu sebenarnya sesungguhnya dapat berkomunikasi. Nah, hanya dengan manusia maksud saya, dengan kita semua ini kita dapat saling berkomunikasi. Hanya bentuk komunikasinya yang berbeda-beda. Apalagi kalau ini adalah seorang manusia. Sebutlah Gala adalah seorang bayi. Dia menangis karena haus, maka tangisan itu dapat diartikan sebagai bahasa atau komunikasi untuk meminta agar dapat dihilangkan rasa hausnya melalui minum. Artinya, dia berkomunikasi dengan menangis, dia minta minum. Nah, sehingga tidak hanya sebatas bayi Gala, bayi yang lain pun juga akan demikian. Ketika minta minum, orang tuanya sudah memahami, maka tangisan tersebut adalah oleh karena haus. Nah, hari ini komunikasi apa yang disampaikan oleh Gala? Kitalah sebagai orang dewasa yang dapat memaknai daripada apa yang diharapkan berdasarkan alat apa komunikasi yang dilakukan oleh Gala. Kitalah yang dapat menerjemahkan itu, gitu ya. Artinya orang tua yang melihat bahwa anaknya nangis, babynya nangis, kemudian dikasih susu, itu orang tualah yang dapat menerjemahkan bahwa si bayi itu menangis karena haus, maka dikasih minum. Nah, hari ini kita melihat perhelatan atau persengketaan perselisihan antara Pak Dodi dengan Pak Haji Faisal, harus kita pandang bahwa bagaimana Gala itu berkomunikasi ya. Seorang bayi memang betul belum memahami tentang apa yang diributkan atau yang menjadi kekisruhan di orang dewasa, tetapi seorang bayi secara psikologis tetap bisa merasakan itu. Maka mulailah hari ini, baik itu Pak Dodi, baik itu Pak Haji Faisal ya, mulailah hari ini ya, termasuk juga netizen mendukung ya, melihat terlebih dahulu sosok Galanya ya kan. Kalau Pak Dodi melakukan ini ya, kemudian Pak Haji Faisal melakukan ini, maka efek apa terhadap Gala? Itulah komunikasi Gala sebenarnya. Nah, artinya apa? Ini sudah harus dituntaskan, harus dihentikan. Karena apa? Semua akan menjadi alat komunikasi. Semua akan menjadi bentuk komunikasi Gala yang akhirnya mempengaruhi keberadaan Gala.
Saudaraku sekalian, saya pada saat kesempatan kemarin ada Pak Dodi hadir dengan clustering atau mengklasifikasi para netizen yang juga meminta untuk Pak Haji Faisal diundang, harus saya sampaikan bahwa saya mengundang Pak Dodi oleh karena adanya pertimbangan banding. Semenjak awal saya sudah menyatakan berdamailah, gitu. Artinya alat pengadilan itu hanya penegakan hukum untuk mencapai keadilan, tetapi tidak secara seluruhnya. Maka pengadilan itu kan meletakkan posisi antara A dan B yang saling berlawanan, pemohon termohon, penggugat tergugat, ya itu kan adalah yang berlawanan gitu loh. Jadi berlawanan ini apakah bisa dihentikan dengan putusan pengadilan? Belum tentu dan belum bisa dipastikan hal tersebut. Karena apa? Yang di pengadilan itu tidak seuniversal daripada apa yang diharapkan oleh masing-masing orang yang sedang bersengketa. Pengertiannya bahwa seseorang dapat melakukan ya bentuk gugatan oleh karena ada salah satu ya yang dipersoalkan. Sementara seseorang tersebut dengan orang lain itu memiliki masalah yang banyak. Nah, ini yang akhirnya tidak akan berkesudahan atau tidak berujung. Ya. Pak Dodi hadir saya undang karena banding, kemudian tidak ada sepeser pun saya membayar Pak Dodi. Karena apa? Saya menyampaikan kepada beliau sebelumnya bahwa ini bukan untuk kepentingan konten saja, ya. Konten ini dikeluarkan oleh karena untuk bagaimana tujuan saya mencerahkan ya kecerdasan hukum kepada publik, dan memang bahwa sampai hari ini aktualisasi daripada keberadaan gala dengan adanya kakek Pak Dodi dengan kakek Pak Haji Faisal yang bersengketa menjadi satu hal yang hot news ya, dan ini dapat kita petik sebenarnya pengalaman secara spiritualitas hukumnya. Mengapa saya katakan spiritualitas hukum? Karena kita harus melihat ya bukan daripada material hukumnya tentang bagaimana keadaan putusan, bagaimana siapa yang menang ya, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Jadi spiritualitas hukum tidak melihat dari sisi itu ya. Spiritualitas hukum juga tidak melihat juga dapat didasarkan kepada teori hukum ya, bahwa di dalam konsep hukum European Continental yang bercampur dengan Anglo-Saxon yang dipengaruhi juga oleh Anglo-Saxonnya Amerika yang masuk ke Indonesia ini, bahwa yang dicapai tujuan hukum itu adalah keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam konsepnya di Indonesia, konsepnya Pancasila di Indonesia itu adalah keadilan yang berkepastian yang pada akhirnya memiliki manfaat. Itu sebenarnya. Jadi kalau keadilan yang tidak berkepastian itu banyak, dan itu bisa saja terjadi di pengadilan-pengadilan karena belum tentu semua apa yang dimintakan itu dapat memuaskan pada siapapun yang memohon atau yang menggugat. Maka kembali tadi, Pak Dodi tidak pernah saya bayar, dan saya pun juga melalui podcast tersebut ya, saya yakin dari Pak Haji Faisal juga membaca, tetapi ada tim saya juga sebenarnya yang mencoba berupaya menghubungi Pak Haji Faisal. Namun demikian, sesungguhnya menurut saya bukan hal yang urgent ya. Pak Haji Faisal harus hadir di sini karena apa? Saya tidak dalam kapasitas mencari pembenarannya Pak Dodi ketika kemarin Pak Dodi hadir gitu loh. Saya hanya ingin mengklarifikasi sebab musabab daripada akhirnya terjadi persengketaan. Dan saya sebagai praktisi hukum melihat bahwa persengketaan ini terjadi lebih mendalam dan lebih membesar itu oleh karena adanya upaya hukum di pengadilan gitu loh, ya kan. Jadi dari situlah sebabnya itu menjadi jawab jenawab dan sebagainya ya. Pak Dodi sebagai tergugat, Pak Haji Faisal sebagai penggugat. Pak Dodi mencoba dengan dalil-dalilnya melalui kuasa hukumnya. Pak Haji Faisal juga menerapkan dalil-dalil yang untuk sebagaimana yang menjadi harapan, ya kan. Yang tujuannya memang ada bicara tentang menang dan kalah, tetapi itu bukan spiritualitas hukum, itu yang saya maksud tadi, ya. Maka bukan hal yang urgent bahwa Pak Haji Faisal perlu podcast dengan saya. Karena apa? Karena tidak akan membantah
apa yang menjadi ceritanya Pak Dodi kemarin. Justru akan menambah ya, perbendaharaan, bahan untuk keributan-keributan selanjutnya, ya kan? Nah, mengapa saya menyatakan bahwa tujuan kemanfaatan hukum belum terjadi dalam peristiwa apa yang terjadi antara Pak Dodi dengan Pak Haji Faisal ini, dan saya dapat prediksikan karena saya juga sering membaca atau melihat di YouTube para youtuber bahkan sampai ada peramal-peramal ya secara spiritual benar, spiritual yang betul ya, artinya bukan spiritualitas hukum ya. Nah, saya juga bisa meramal, bisa memprediksi bahwa ini akan sangat panjang dan tak berujung, dan ini sangat merugikan daripada Gala gitu ya. Contoh begini, bahwa kemarin katanya dalam konteks bahasa umum ya, bahwa gugatan yang diajukan oleh Pak Haji Faisal dan penggugat lainnya itu dikabulkan, berarti menang kan gitu kan. Nah, kemudian nanti isinya lagi Pak Dodi banding gitu. Ketika banding, maka hasil putusan tersebut belum memiliki atau belum memperoleh kekuatan hukum tetap ya, artinya inkrah itu belum ya, artinya belum bisa dilaksanakan sebagaimana putusan tersebut, itu belum bisa ya, maka kita tunggu putusan banding. Nah, sebutlah dibanding ya, ada yang menang dan ada yang kalah, pasti akan ada upaya lagi yang namanya kasasi ya. Sebutlah pada saat kasasi itu ada yang menang ada yang kalah, nanti ada usaha lagi, upaya hukum lagi yang namanya peninjauan kembali. Ini yang sudah panjangnya ya, ini yang sudah cerita panjangnya segala macam. Maka yang sekarang menjadi perdebatan dalam banding yaitu tentang putusan yang kemarin ya. Putusan yang kemarin itu yang pertama mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yang kedua menetapkan bahwa Pak Haji Faisal sebagai pemilik sebagai hak asuh ya, dengan tetap membuka akses, pada intinya begitu, membuka akses, berkewajiban membuka akses kepada Pak Dodi ya sebagai kakek yang satunya lagi untuk melihat ya, atau ya sebutlah mengasuh sementara atau menengok sajalah, sebatas menengok aja saya itu kan itu. Nah, itu bahasa-bahasa. Kemudian juga Haji Faisal sebagai milik sebagai wali ya daripada Gala yang dapat bertindak di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, apa sebenarnya tindakan wali ini? Semuanya itu tentunya berbeda dengan pengampuh ya. Apa yang dimaksud dengan kewajiban Haji Faisal membuka akses kepada Pak Dodi? Tentunya juga akan membuat bentuk-bentuk aksesnya seperti apa ya, bentuk-bentuk kayak apa gitu kan. Ini tentu masih memiliki multi tafsir ya, sehingga saya melihat bahwa sekalipun sampai pada ujungnya Pak Haji Faisal itu menang, katanya menang gitu ya, tetap akan terjadi perguncangan dan pergunjingan terus, bahkan akan timbul masalah-masalah lain. Baru saja di tingkat pengadilan agama kemarin saja itu dari pihak Dodi karena merasa memiliki hak untuk melaksanakan mendapatkan haknya, yaitu sebagai kakeknya untuk mengasuh ya, itu sudah keluar bahasa tentang asuransi ya, kemarin sudah jelaskan. Nah, tapi sebenarnya itu bisa diselesaikan gitu loh. Akhirnya asuransi, panjang lagi ceritanya sampai ada lagi konferensi pers, asuransinya ada di sini, diberikan sekian kepada Gala, kemudian panjang lagi ceritanya ini kan. Nah, kemudian juga pada saat di persidangan juga ada lagi tes DNA, bahkan ada berkembang menjadi anak haram Galanya dan sebagainya. Berkembangnya padahal ternyata kemarin menjadi dalil bahwa dimintakan, kan begini, sekarang kakeknya ada dua. Yang satu kakeknya itu nggak dikasih, seolah-olah ya, karena tergugat seolah-olah menjadi tidak memiliki hak untuk hak asuh terhadap Galanya misalkan. Pasti kan melawan gitu loh. Oh, iya bener kakeknya cuma satu, saya bukan kakeknya, yuk tes DNA yuk
Nah, sampai keluar dalil seperti itu yang sebenarnya di dalam hukum perdata tidak mengenal tentang tes DNA ya. Yang sebenarnya di dalam hukum perdata ada penggugat, tergugat, ada pemohon, termohon gitu loh. Jadi tampilan daripada Pak Haji Faisal penggugat itu adalah tampilan yang memang keberadaan pola di pengadilan hukum acaranya harus ada tergugat. Kalau ada penggugat ya ada tergugat. Kan seperti itu, ada pemohon, ada termohon. Dengan maksud ya tentunya mengabsahkan daripada perwaliannya itu tadi, kan gitu. Nah, jadi hal ini sebenarnya kalau saya mau katakan bahwa apakah putusan pengadilan, apakah cara langkah hukum yang ada ini dapat ya tercapainya kemanfaatan hukum. Apa sih kemanfaatan hukumnya? Kemanfaatan hukumnya yang terutama adalah pada Gala, gitu loh. Gala tidak akan terganggu psikologisnya, Gala tidak akan terganggu jiwanya dan sebagainya. Itu yang seharusnya Gala nyaman, Gala bisa memiliki prospek ke depan, ya artinya pertumbuhan mental dan juga tubuh fisiknya pun juga tidak akan terganggu oleh karena memang tidak ada kekisruhan sebagaimana yang kita lihat ini. Itu sebenarnya tujuan hukum atau kemanfaatan hukum, gitu loh. Nah, kalau Pak Haji Faisal mau dan Pak Dodi mau sama-sama kita terlebih dahulu dapat duduk bersama-sama seperti dahulu ya sebelum adanya di pengadilan, tidak akan terhambat. Artinya apa? Putusan pengadilan agama itu bukan satu-satunya hal yang final ya. Sampai di tingkat banding, sampai tingkat kasasi, sampai tingkat PK, sampai ingkrah pun dapat saja perdamaian itu bisa dilakukan. Daripada nanti panjang lebar, tunggu lagi waktunya banding, waktunya kasasi, waktunya PK, itu mau berapa tahun, ya kan? Nah, di sela-sela waktu itu akan timbul lagi tentang asuransi lah, tentang tes DNA lah, tentang pemugaran makam lah, pemindahan makam lah, dan sebagainya. Ini semua sudah harus berpikir logis, ya kan? Saya sampai menggebu-gebu nih sebagai narasumber lah saya sebutnya ya. Sekarang ini sebagai narasumber karena saya mendapatkan dari beberapa sumber tentang Pak Haji Faisal ya kan, yang akhirnya menjadi emosi, Pak Dodi juga emosi ya kan, ditindak seperti ini, ditunjukkan kemudian action, ditindak asuransi, ditanya asuransi ya kan, jawabannya dikasih, kemudian action yang lain lagi. Nah ini kan nggak ketemu, nggak akan. Saya pikir itulah tadi bahwa bukan saya tidak berupaya untuk mengundang Pak Haji Faisal, tapi saya pikir selain daripada mungkin ada kebijaksanaan Pak Haji Faisal untuk tidak perlu hadir, termasuk saya juga, saya pikir tidak hal yang urgensial, tetapi dari pemberian informasi yang memang banyaknya persoalan yang timbul baik ya siapapun yang timbulkan, dari sisi Pak Dodi ini sudah memberikan klarifikasi kemarin, buat saya sudah cukup. Artinya apa? Pak Dodi dan Pak Haji Faisal adalah umat manusia ya yang tidak memiliki itikat yang buruk ya, tetapi akan tergiring menjadi kedua orang kakek yang terjebak di dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi Galah. Inilah yang saya maksudkan tadi, ya kan? Nah, saya hanya memberikan share saran, mensuggest ya. Demikian pula saya mensuggest kepada para penasihat hukum ya. Namanya juga pengacara yang sering disingkat atau dalam bahasa Indonesia kita adalah penasehat hukum. Berikanlah kepada para penasehat hukum, berikanlah kepada klien Anda masing-masing saran yang lebih mengarah kepada restoratif justice ya. Sekarang restoratif justice yang menganut asas dualistis ya, itu juga menjadi acuan bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menjadi Mabes Polri, bahkan ya di Mahkamah Agung pun juga sudah mulai menerapkan tentang restoratif justice, yaitu penyelesaian ya tentunya dengan perdamaian. Ringkasnya begitu supaya bisa dipahami itu bahwa penanganan dalam taking justice itu tidak mesti harus yang linier atau yang sebagaimana sekarang ini terjadi harus ke pengadilan lah ya, karena kadang-kadang kita sudah ketemu orang segala, udah saya serahkan sama hukum, saya sudah serahkan sama hukum gitu. Kita ini hukum ya, kita dapat menyelesaikan selagi memang terbuka peluang untuk perdamaian itu tadi. Jadi ya
saya harus mensuggest kepada Pak Dodi dan Pak Haji Faisal, berdamailah, ya, pentingkanlah kepada keberadaan Gala. Itu yang penting sekarang ini, ya. Soal keberadaan orang tua yang almarhumah dan almarhum Vanessa dan Bibi itu adalah sudah terkubur dan sudah menjadi kenangan, ya. Kita harus berhusnuzon, menjadi berprasangka baik saja sudah. Hal-hal yang tidak baik kita tutup, kita kubur. Nah, emosional yang akhirnya mengungkap prasangka yang buruk itu disebabkan oleh aksi dan reaksi, sebab dan akibat terjadinya satu perselisihan yang sampai di tingkat pengadilan, ya. Hindari saja kalau memang sudah kita melihat bahwa tidak ada manfaat yang sudah saya sampaikan tadi, ya, sampai banding, kasasi, peninjauan kembali, itu waktunya sudah berapa banyak. Dalam segi waktu itu tadi nanti akan ada peristiwa-peristiwa hukum lainnya, ya kan, masalah asuransi lah, masalah gaya hidup lah, ya, masalah disinggung anak-anaknya Pak Haji Faisal lah, masalah Pak Dodi lagi balik yang dulu lah, masalah bercerai sama istri. Ini semua akan berkembang, dan yang rugi siapa coba? Yang rugi bukan hanya Pak Dodi, bukan hanya Pak Haji Faisal, yang terutama rugi adalah Gala. Sekalipun itu ada manfaat, ya, sebutlah ya bahwa ada pemanfaatan konten dan pansos, ya, itu tetap semuanya sangat merugikan bagi Gala gitu loh. Jadi kalau kita semua sayang sama Gala, hentikanlah ini semua. Dan saya selaku juga praktisi hukum dapat, ya, menjadi mediator untuk perdamaian itu. Saya bersedia tanpa biaya apapun, berapapun tanpa biaya. Demi daripada yang sudah menjadi isu publik hari ini bahwa ada seorang cucu, ya, yang menurut saya atas tindakan-tindakan apapun yang terjadi atau persengketaan perselisihan yang terjadi itu sangat tidak menguntungkan bagi si cucu Gala ini, ya, atau anak bayi Gala ini, ya. Nah, saya siap, ya, bersedia baik tempat saya atau dimanapun berada untuk adanya pertemuan antara Haji Faisal dan Pak Dodi, ya, dalam suasana kebatinan untuk perdamaian, untuk segera kita hentikan. Dan saya yakin, ya, hak asuh atau perwalian dapat dilaksanakan sebagaimana juga putusan yang di pengadilan agama, asalkan semua membuka hati, ya. Artinya apa? Apa yang menjadi tujuan Pak Haji Faisal untuk menjadi perwalian, apa yang menjadi tujuannya Pak Dodi untuk hak asuh bersama, ini semua akan menjadi easy going, menjadi hal yang mudah, ya. Ya, artinya putusan yang di pengadilan agama itu pun sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Haji Faisal juga dapat direalisasikan melalui perdamaian nantinya, ya. Jadi saya pikir mari kita hindari mudarat, kita hindari yang tidak bermanfaat, ya, terutama bagi Gala. Nah, sekali lagi sebagai penasihat hukum, ya, maka disebut penasehat hukum, ya, atau yang sama dengan pengacara, ya, definisinya itu sama dengan pengacara atau advokat, ya. Di kalangan publik kita kenal sebagai penasehat hukum, ya, harus ada nasihat-nasihat hukumnya, ya. Teman-teman, mari yuk kita galang, ya, kekuatan kita, ya, sebagai sesama penasehat hukum, ya. Ajak pada kliennya, sentuh hati kliennya, ya. Baik itu kuasa hukum atau penasihat hukum daripada Pak Haji Faisal, penasihat hukum dari Pak Dodi, sentuh kliennya, ya. Kalau memang para penasihat hukum dapat melakukan mediasi perdamaian, silahkan, ya. Kalaupun para penasihat hukum juga membutuhkan kawan satu ini, yaitu yang namanya Bob Hasan, saya siap juga, ya, untuk menyiapkan tempat, menyiapkan waktu, ya, untuk juga memberikan suggest atau pengarahan atau pencerahan kepada klien-klien Anda. Terpenting bahwa penasihat hukum di sini juga menjadi garda terdepan untuk mengarah kepada perdamaian, ya. Itu sebenarnya intinya daripada officium nobile, ya, profesi yang mulia, dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan, yang dalam artian di sini tentunya arah ke perdamaian. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Untuk netizen juga kebagian nih, ya kan? Yuk, ya, kita kembangkan hashtag, ya kan? Damailah demi Gala. Wah, hashtag itu kita kembangkan. Damailah Pak Dodi dan Pak Haji Faisal. Hashtag kita keluarin, ayo. Ya.
Kalau kita mengarah kepada bagaimana kejelekannya Pak Dodi, kejelekannya Pak Haji Faisal dan sebagainya, ini akan terus akan berlanjut. Jadi saya juga memohon ya kan, atas nama anak bangsa sebagai salah satu umat manusia yang ada di Republik Indonesia tercinta ini, memohon kepada para netizen, yuk kita kembangkan, kita agitasi ya perdamaian antara Pak Haji Faisal dengan Pak Dodi ya. Keluarkan hashtag yang mengarah kepada damailah segera, damailah demi Gala, damailah Pak Haji Faisal dengan Pak Dodi. Jadi tidak ada lagi hujatan-hujatan di dalam setiap tayangan-tayangan YouTube yang ada, dan sudah dapat dipastikan bahwa tayangan-tayangan YouTube akan berkurang yang mengarah kepada atau bertendensius kepada merendahkan atau menyakiti pihak-pihak lain dari yang pihak lainnya yang melakukan tayangan YouTube-nya tersebut ya, atau tayangan di media-media ya. Begitu juga media, yuk kita sayangi Gala ya. Dan berapa juta Gala yang ada di Indonesia ini juga yang perlu seperti ini, tetapi yang sudah tampil di publik ini, yuk kita ajak ya, buatlah satu packaging di media agar antara Pak Haji Faisal dengan Pak Dodi itu berdamai. Karena apa? Sudah begitu panjang perjalanan. Saya kira itu saja yang bisa dapat saya simpulkan. Karena apa? Yang saya sampaikan ini juga ya memiliki landasan hukum, memiliki dasar hukum ya. Saya bisa ya mengurai daripada putusan ya, mengurai daripada judes faksi yang ada di pengadilan agama di tingkat pertama untuk kepentingan di tingkat banding. Saya bisa juga atau memahami juga sama dengan para penasihat hukum, bahkan seluruh penasihat hukum yang di Indonesia ini paham betul ya bahwa apa putusannya, makna putusan tersebut. Ya, sudah barang pasti jelas sampai dengan hari ini, dan tidak mungkin dalam waktu dekat ini semua akan selesai. Akan timbul lagi gugatan-gugatan baru, gugatan-gugatan lainnya, tidak akan pernah selesai. Ya, mari kita sayangi Gala karena Gala yang menjadi tujuan kita. Ya, dan sekali lagi bahwa almarhum Vanessa Angel maupun juga almarhum Bibi Ardiansa juga tidak berharap hal ini terjadi. Tidak mungkin hal ini terjadi. Ya, jadi selesaikan, kuburkan ya tentang tuduhan-tuduhan, sanggahan-sanggahan dan sebagainya yang tidak bermanfaat untuk kepentingan Gala ya. Nah, inilah dia tujuan daripada saya membuka ya kanal YouTube ya atau channel YouTube ya yang hari ini atau yang Anda saksikan saat ini. Memang tujuan saya selaku praktisi hukum dan juga selaku akademisi ya, itu ingin memperdalam ilmu dalam segi kemasyarakatan. Jadi isu-isu publik yang memang ada di kalangan publik walaupun tidak sempat tayang atau tidak menjadi hot news ya, itu adalah hal yang menarik buat saya. Seperti kemarin saya juga mewawancari pelecehan seksual yang betul-betul terselip ya, tersembunyi dan tidak dapat terungkap ya, bahwa sebenarnya kejadian-kejadian seperti itulah terjadi di kalangan masyarakat. Itu perlu saya berikan pencerdasan, pengarahan. Sampai kemarin juga masih me-WA orangnya kepada saya, dan saat ini beliau sedang melaksanakan usaha make up ya, pembuatan make up dan sebagainya, sehingga bisa move on ya dari keadaan keterpurukan akibat pelecehan seksual. Itu ada kemarin, itu sudah ya. Kemudian juga ada juga kami persoalan doxing ya, persoalan pencemaran nama baik ya dalam undang-undang ITE ya, itu juga ada ya. Itulah yang sering terjadi di kalangan masyarakat ya kan. Memang saya mengurangi untuk kalangan seleb, kalau memang ada ya tidak ada masalah, tetapi saya lebih mengutamakan tentang kepentingan masyarakat kecil yang punya masalah di sini dapat melakukan konsultasi dengan kami, sehingga kami juga akan masuk ke dalamnya juga kesempatan tanya jawab ya terhadap contoh masalah masyarakat, kemudian masyarakat lain atau netizen lain dapat bertanya. Itu sebenarnya yang menjadi kepentingan kami di sini untuk mencerahkan atau mencerdasan kehidupan hukum di Republik Indonesia ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, damailah untuk Gala, kesampingkan tentang menang dan kalah, kesampingkan pula tentang benar dan salah. Yang terpenting adalah Gala menjadi tanggung jawab daripada para kakek-kakeknya ya, dan seluruh keluarga, baik itu di pihak Vanessa maupun juga seluruh keluarga di pihak Bibi Ardiansa. Saya kira itu ya, sekali lagi tidak
tidak, saya coba ya menghindar daripada hal-hal yang mengarah kepada pembelaan dalam satu sisi ya. Jadi sekali lagi saya menyatakan tidak membela salah satu pihak, tetapi saya membela daripada perdamaian ini. Ini harus damai ya. Ada hal yang tidak bisa damai dan harus diserahkan kepada hukum, tetapi untuk perkara ini bukan dalam penegakan hukum lah atau di lembaga hukum lah yang dapat menyelesaikan ini, tetapi kemurahan atau kecerdasan spiritual hukum kita, baik itu di pihak Pak Haji Faisal, baik itu di pihak Pak Dodi, itu dapat melakukan perdamaian. Itu yang bisa saya sampaikan kesempatan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua. Salam hormat.